Nama beliau bukan nama satu-satunya, ada nama-nama lain yang kebanyakan memang dari kader internal kami. Jadi apakah ada kemungkinan kami mengusung Mas Anies? Betul ada. Apakah kemungkinan itu besar? So far sama besarnya dengan kemungkinan kita mengusung calon yang lain. Nah, ini kan dua nama yang sebenarnya seakan-akan nama yang memang paling hot. Kalau kita lihat hasil survei elektabilitasnya hari ini, kedua nama tersebut juga belum tinggi-tinggi amat surveinya gitu. Nggak ada di antara dua nama, antara Mas Anies atau Kang Emil yang mencapai lebih dari 50%. Bahkan mereka hanya berada di kisaran 30%. Memang kita akan fix dulu mengusung siapa yang dari internal kami akan kita usung. Gitu. Karena PDI Perjuangan itu yang bisa dipastikan adalah kami ingin mengusung calon dari internal kami. Itu juga menjadi karakter kami. Halo, selamat malam Tribuners. Tribunnews on Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, nama Anies Baswedan santap dikabarkan dilirik PDI Perjuangan untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Sosok Anies sendiri punya elektabilitas cukup tinggi di Jakarta ditambah tingkat kepuasan publik yang juga tinggi. Lantas, sedianya seberapa besar peluang Anies Baswedan untuk diusung oleh PDI Perjuangan? Siapa yang kemudian bisa dipasangkan untuk duduk bersama Anies dalam kontestasi Pilkada Jakarta? Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan saya, ada juru bicara Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan, Mas Ciko Hakim. Mas Ciko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan Oke. saya, Mas Ciko. Ini saya ingin konfirmasi langsung. Memang dan juga ingin penjelasan dasar dulu dari Mas Ciko. Seberapa besar sedianya memang PDIP ini membuka peluang untuk Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta, Mas Ciko? Sama besarnya dengan kemungkinan kita mendukung calon-calon lain selain Mas Anies. Jadi Oke. pada prinsipnya, jadi pada prinsipnya begini ya, bagi PDI Perjuangan yang utama khususnya untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau nanti ke depannya akan disebut daerah khusus Jakarta, kami tentunya mengutamakan untuk mengusung juga kader dari internal kami. Itu yang utama. Nah, kalau kita bicara terkait dengan usung-mengusung, utamanya itu kenapa? Karena satu, kami meyakini kami mempunyai jawaban atas tantangan-tantangan daerah khusus Jakarta ke depannya yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota misalnya. Kami juga punya jawaban untuk persoalan-persoalan warga yang sampai hari ini belum terselesaikan, seperti macet, harga sembako yang tinggi, lapangan pekerjaan yang sulit, dan lain-lain. Nah, tetapi yang paling penting juga bahwa kami, PDI Perjuangan, eksistensinya di DKI Jakarta ini sangat besar. Artinya kita peroleh suara di Pileg eh, nomor 2 kemarin, dan sebelum-sebelumnya kita menguasai di Parlemen DKI Jakarta, dan kita merasa pantas untuk mengusung calon kita, baik itu sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Itu dulu yang utama. Nah, dan tidak sesederhana kemudian kita akan mengusung A, B, C, D, karena kan nanti akan ada kerjasama politik dengan partai lain, ada unsur-unsur negosiasi. Partai lain yang mengusung Mas Anies misalnya, tentunya juga memiliki keinginan untuk mengusung calon-calon atau kader-kadernya sendiri. Nah, ini juga yang menjadi hal-hal yang harus dipertimbangkan. Jadi intinya terkait Mas Anies sendiri memang namanya adalah salah satu nama yang diusulkan dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Dan ini muncul dari arus bawah, tetapi juga nama beliau bukan nama satu-satunya, ada nama-nama lain yang kebanyakan memang dari kader internal kami. Jadi apakah ada kemungkinan kami mengusung Mas Anies? Betul ada. Apakah kemungkinan itu besar? So far sama besarnya dengan kemungkinan kita mengusung calon yang lain, tetapi tentunya Mas Anies ada kelebihannya dibandingkan beberapa calon lain, seperti juga Pak Ahok, gitu sama level kelebihannya. Artinya apa? Sama-sama pernah memimpin Jakarta, sama-sama juga ketika memimpin tingkat kepuasan publiknya di atas rata-rata. Dan sampai hari ini keduanya juga elektabilitasnya cukup tinggi ya. Gitu. Jadi uh, pro dan minusnya ada masing-masing dari nama-nama yang kita akan usung. Mas Anies memang cukup menarik.
gitu. Oke, nama Mas Anies disebut Mas Ciko, kemudian Pak Ahok juga kemudian masuk dalam bursa. Ini dari sekian nama yang tadi di awal sudah ditegaskan oleh Mas Ciko. Boleh dijelaskan lebih detail Mas Ciko, siapa nama lain selain nama Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama yang juga masuk dalam bursa PDI Ya. Perjuangan, Mas? Ya. Ada nama Pak Andika Perkasa, kita Hmm, tahu mantan Panglima TNI. Ada juga nama Ibu Risma yang ya. juga masih mencuat di DKI Jakarta, tapi juga muncul di pilkada lain seperti di Jawa Timur ya, namanya juga muncul di situ. Begitu juga ada nama Mas Pramono Anung yang sekarang Hmm, terakhir-akhir memang juga muncul sekretaris kabinet. Ada nama Pak Basuki, Menteri PUPR. Ada nama siapa lagi? Prasetyo Edi Marsudi, Ketua hmm. DPRD Jakarta yang berasal dari PD Perjuangan. Begitu juga Charles Honoris, peraih suara yang lumayan tinggi di Dapil Jakarta Barat dan Jakarta Utara dari PD Perjuangan. Jadi nama-nama ini yang sekarang sedang kita fokus untuk cermati, lebih daripada kita mencermati nama-nama di luar tokoh partai. Nah, itu dulu nama-nama di internal yang kita fix akan calonkan, baik itu sebagai cagup atau cawagup itu masih negotiable. Nah, baru kemudian kita akan uh, masuk ke step berikutnya, berbicara dengan calon-calon yang memang cukup kuat dan untuk bisa sama-sama memenangkan pilkada ini dan juga akhirnya membangun Jakarta dengan lebih baik. Tapi pada prinsipnya gini, kalau kita sebut tadi ada beberapa nama, ya nama Mas Hmm, Anies, ada nama Mas ya. Kang Emil juga ya. Nah, ini kan dua nama yang sebenarnya seakan-akan nama yang memang paling hot gitu. Kalau kita lihat hasil survei elektabilitasnya hari ini, kedua nama tersebut juga belum tinggi-tinggi amat surveinya gitu. Nggak ada di Hmm, antara dua nama, antara Mas Anies atau atau Kang Emil yang mencapai lebih dari 50%, bahkan mereka hanya berada di kisaran 30%. Artinya, kedua nama tersebut, termasuk nama Mas Anies, harus juga berpikir untuk memasangkan dirinya dan dengan tokoh yang juga bisa mengangkat elektabilitasnya dan juga bekerja sama secara politik dengan partai politik yang mempunyai mesin yang kuat, mesin politik yang kuat. Nah, kalau kita bicara soal mesin politik kan kita bisa bicara yang sudah teruji adalah tentunya PDI Perjuangan, Partai ya. Keadilan Sejahtera, gitu, yang konsisten dan solid ketika mesinnya bekerja dan memang mempunyai segmen-segmen yang sudah bisa dipastikan akan memilih siapapun yang akan diusung oleh partai-partainya. Nah ini juga artinya it's a mutual apa ya kebutuhannya itu saling membutuhkan gitu. Jadi bukan kita harus buru-buru mengusung tokoh, tapi juga karena PDI Perjuangan merasa kita mempunyai daya tawar yang lumayan, karena Hmm. kita punya mesin politik yang kuat dan terbukti dari hasil pemilu legislatif. Nah, tentunya ini juga kita harus pelan-pelan mencermati siapa yang betul-betul akan kita usung. Tapi kembali lagi, nama Mas Anies memang masuk ke dalam apa namanya nominasi. Oke, tapi sekarang yang sedang digodok lebih ke internal dulu, artinya nama Mas Anies belum masuk dalam bahasan di internal PDI Perjuangan, Mas Ciko. Masuk dalam artian gini, oh kita sudah tahu nih nanti kira-kira kita akan pasangan dengan tokoh mana atau dengan bekerja sama dengan partai politik mana. Memang nama Mas Hmm, Anies kan memang sudah muncul. Ya mungkin kita menjadi salah satu kemungkinannya. Tapi tentunya kita lebih fokus dulu sekarang selalu siapa yang akan kita majukan dari internal gitu. oke. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan dengan Mas Ridwan Kamil. Jadi belum Hmm, ada kemungkinan yang tertutup gitu. mhm. Oke, Mas Ciko, Sementara kalau kalau kita menyinggung Mas Anies Baswedan begitu hmm, kan, ini apabila memang nanti benar diusung oleh PDI Perjuangan hmm, begitu ya, dari hasil internal yang hmm, sampai sekarang masih dirapatkan, apakah akan hmm. kesulitan untuk mencari wakil yang bisa bersamai Anies Baswedan, Mas Ciko? Nah, itu tadi kembali lagi kita kan itu artinya kita akan lebih mau ini kan mana telur duluan mana ayam duluan gitu. Tadi yang Oke. saya sampaikan. Jadi memang kita akan fix dulu mengusung Hmm, siapa yang dari internal kami akan kita usung gitu. Karena hmm. PDI Perjuangan itu yang bisa dipastikan adalah kami ingin mengusung calon dari internal kami. Itu juga menjadi karakter kami. Bahkan di daerah-daerah yang kami tidak sekuat di Jakarta pun,
dengan hasil survei yang tidak terlalu tinggi pun kita tetap berani mengusung calon dari internal kami, apalagi di Jakarta yang kita mempunyai basis yang kuat, mesin politik kita terbukti bisa bekerja dengan baik, dan hasil dari pileg kemarin juga membuktikan, nah, apalagi hasil-hasil pileg sebelum-sebelumnya. Jadi intinya siapapun yang akan dipasangkan dengan kader kami tentunya akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah mesin politik yang kuat. Keuntungannya adalah segmen pemilih yang memang setia dan loyal selama ini. Artinya siapapun itu, termasuk Mas Anies Baswedan, eh, ya nanti akan bisa saling menguntungkan kalau kita saling mendukung. Oke, di DKI Jakarta ini kemudian kota yang paling tersorot saat ini yang juga sedang panas, Mas Ciko, kan selain nama Anies Baswedan yang juga sedang ramai kan Hmm. bagaimana kemudian keinginan sosok Kaisang Pangarep ini, putra dari Presiden Jokowi yang mengatakan kalau bisa saya ingin berduet dengan Anies Baswedan. PDIP melihat situasi ini seperti apa, Mas Ciko? Ya itu tadi, karena kita masih fokus ke internal, hal-hal Hah? seperti itu ya kita anggap hanya sebagai background noise saja ya. Eh, Hmm. apa suara latar saja sementara ini, belum terlalu kita perhatikan. Tapi saya rasa apa yang disampaikan oleh Kaisang juga cukup berdasar ya. Kita terlepas dari kita mengait-ngaitkan dia sebagai anak presiden yang tentunya melekat ya. Tetapi kan Kaisang Pangarep ini kan juga ketua umum dari partai politik peraih 8 kursi di parlemen untuk hasil pileg yang kemarin. Jadi sebenarnya mempunyai daya tawar tersendiri juga gitu. Bisa menentukan apakah mendukung siapapun, apa namanya, nilai kursinya itu menentukan. Jadi artinya saya rasa cukup bagus untuk berpolitikan ketika ada partai yang berusaha untuk tampil beda, independen, Mhm. yang tidak disangka-sangka dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh partai-partai lain yang mudah disetir-setir oleh kekuasaan. Hmm. Tidak kemudian hadirnya Kaisang Pangarep ini nantinya akan Hmm. mengubah alur yang selama ini sudah mulai dibangun oleh PDIP dalam strategi di Pilkada Jakarta, Mas Ciko. Ya, muncul, maksudnya tampil, saya rasa enggak juga. Jadi Hmm? gini, bagi PDI Perjuangan dan kami juga meyakini masyarakat juga sangat, sangat dewasa ketika kita bicara memilih calon pemimpin untuk kota yang sekompleks permasalahannya seperti Jakarta, seheterogen warganya seperti Jakarta yang begitu banyak asal usul dan juga suku, agama, ras dan golongannya. Tidak semudah itu bisa memilih pemimpin yang tidak punya rekam jejak atau pengalaman yang mumpuni gitu ya, with Hmm. all due respect untuk Kaisang. Namun tentu kalau kita lihat bobot dia sebagai ketua umum partai politik dengan perolehan suara yang cukup tinggi, ya saya rasa itu bisa menjadi pintu masuk. Tapi kalau kita bicara soal kriteria, kita bicara soal kompetensi, tentu partai politik seperti kami tentunya akan lebih memilih untuk mengusung calon yang lebih punya pengalaman di bidang-bidang administrasi ke apa negara dan pemerintahan. Nah, Hmm. kalau kita bicara masyarakat yang di Jakarta mayoritas adalah masyarakat terdidik, tentu akan juga lebih memilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni di bidang-bidang administrasi dan pemerintahan di berbagai tingkatan. Jadi saya rasa nggak ada masalah Mas Kaisang mau maju, ini tidak akan mengubah apa-apa. Nah, tapi ya kita lihat aja nanti bagaimana pertarungannya. Kalau kita sampai hari ini, jujur PDI Perjuangan masih mencermati kader-kader yang di internal dan tentu kader-kader apa tokoh-tokoh partai politik di luar kami seperti Mas Anies, Mas apa Kang Emil juga Hmm. tetap menjadi sorotan bagi kami. Oke, sejauh ini selain memang sedang menggodok nama yang bisa dimajukan ke Pilkada Jakarta, sejauh mana komunikasi dengan partai politik lain, Mas Ciko? Eh, Kami berusaha membuka jalur komunikasi dengan semua partai politik dan alhamdulillah sampai hari ini semuanya berjalan dengan baik. Baik itu pembicaraan yang sifatnya formal maupun informal, dan kalau bicara informal tentu senior-senior saya di parlemen di DPR RI
sehari-harinya bertemu dengan para pimpinan partai politik dan elit partai politik lain, dan tentunya membicarakan pilkada, termasuk pilkada Jakarta. Jadi pembicaraan itu terbuka, dan kami tidak ada sama sekali niatan untuk menutup diri untuk bekerja sama dengan partai politik manapun dan dengan tokoh politik manapun. Jadi Ini sampai yang hari ini semua lancar. Jadi ya semoga ini yang terbaik, kita akan menemukan calon yang terbaik untuk ibu kota. Oke, ini juga jadi PR juga bagi PDI Perjuangan untuk bisa menentukan yang paling tepat untuk bisa mengatasi masalah di Ibu Kota Jakarta ya, Mas Ciko. Yes. Terakhir dari saya, kalau dari PDI Perjuangan, Mas Ciko, kriteria seperti apa pemimpin yang kemudian bisa menyelesaikan segala problematika yang ada di Jakarta yang dirasa paling cocok untuk bisa memimpin? Yang pertama bagi kami selalu hal-hal yang sifatnya ideologis ya, bagi PDI Perjuangan itu sangat penting. Nomor satu adalah pemimpin, dan juga kalaupun kita harus bekerja sama dengan partai politik manapun dan tokoh manapun adalah sosok-sosok atau institusi-institusi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menghargai nilai-nilai kebinekaan yang ada di negeri kita ini. Tentunya khususnya bagi Jakarta itu sendiri, di mana yang sangat heterogen dan banyak orang dari suku, agama, ras, dan golongan manapun yang berkumpul di sini, sehingga harmonisasi itu dibutuhkan. Dan tidak boleh ada prioritas bagi suku tertentu atau agama tertentu, dan semuanya harus setara. Nah, yang kedua juga tentunya ideologi yang sifatnya kerakyatan, keberpihakan pada rakyat kecil, bahkan pada wong cilik, ya kan, tidak ada penindasan-penindasan dan tidak semena-mena dalam hal-hal yang sifatnya seperti penggusuran tanpa solusi dan lain-lain. Ini juga harus dihindari, dan ini semua bisa terlihat dari rekam jejak dan pengalaman. Nomor tiga ya tentunya untuk melihat itu semua, mendapatkan pemimpin itu semua, kan kita harus melihat rekam jejak. Nah, rekam jejaknya juga harus baik, mempunyai pengalaman di berbagai bidang, dan ketika menduduki jabatan-jabatan itu dianggap sukses. Nah, yang keempat, yang nggak kalah penting, ya harus bisa menang. Gitu. Kemungkinan menangnya harus tinggi, karena semua itu akan sia-sia kalau kita tidak memenangkan pertarungan. Oke, harus punya kemungkinan untuk memenangkan kontestasi, karena kalau menang ya nanti segala problem yang tadinya menjadi PR bisa diselesaikan dengan baik ya, Mas Ciko ya, Betul. seperti itu. Mas Ciko, terima kasih banyak Yes. untuk kesempatannya berbincang hari ini bersama dengan saya dalam Tribun Sound Focus. Ditunggu updatean terbarunya, Mas, apabila memang sudah ada nanti nama yang akhirnya terpilih final akan maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta dari PDI Perjuangan. Sekali lagi terima kasih, Mas Ciko, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan juru bicara Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan, Ciko Hakim. Nantikan obrolan saya lainnya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya yang pasti hanya dalam program Tribun Sound Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.